Welcome di channel Beda Alkitab Indonesia. Di video-video sebelumnya sudah selesai membahas fakta-fakta 6 hari penciptaan dan hari Sabat. Fakta-fakta Alkitab itu merupakan pemahaman kosmologi umat Allah zaman itu. Pada dasarnya, kosmologi merupakan pengetahuan atau pemahaman manusia terhadap dunia serta isinya. Bagaimana respon Anda ketika mengetahui bahwa Alkitab berisi kosmologi seperti itu? Terima atau tolak? Terima tetapi tidak paham? Apakah ada usaha untuk belajar memahami fakta penyataan tentang kosmologi itu? Di video ini kita akan membahas bagaimana seharusnya respon diri sebagai umat Allah terhadap fakta-fakta penyataan Alkitab tersebut dengan semakin tajam, semakin dalam, dan semakin tertanam. Dahulu saya pernah bertemu seekor kadal lucu tapi menjengkelkan. Sebut saja Kadrun dari daerah tetangga kita. Si Kadrun ngomong seperti ini, "Bentuk bumi dalam Bible sangat ilmiah. Saking ilmiahnya, saya pun tertawa." Ia menyerang Alkitab dengan nada dan kalimat ejekan di video itu. Si Kadrun memaparkan bahwa Alkitab menyatakan bentuk bumi adalah datar dan tertutup oleh kubah langit. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang seperti manik-manik yang menempel pada permukaan kubah langit. Bagaimana respon Anda sebagai orang Kristen terhadap fakta-fakta yang dipaparkan oleh si Kadrun? Respon paling mudah adalah dengan lantang menyerukan bahwa fakta-fakta itu salah, atau fakta itu tidak kredibel. Fakta itu merupakan penafsiran yang salah, dan kita tidak perlu mendengarkannya. Sebagai hamba Kristus, pelayan firman kebenaran, saya sering menemukan ada orang-orang Kristen yang langsung merespon seperti itu. Apakah Anda akan merespon seperti itu juga? Sebelum kita merespon, lebih baik kita diam, dengarkan dengan seksama pemaparannya, lalu pelajari Alkitab secara kontekstual dan mendalam untuk melihat kebenaran fakta-fakta itu. Kita sebagai orang Kristen perlu belajar merespon secara objektif, walaupun si Kadrun ada di pihak oposisi yang sedang menyerang Alkitab dan iman Kristen. Jangan sampai ketidaksukaan terhadap pribadi atau ketidaksetujuan terhadap tindakan si Kadrun menyebabkan kita menutup mata atau menolak kebenaran fakta-fakta yang dipaparkannya. Saya perlu mengatakan bahwa fakta-fakta yang dipaparkan si Kadrun itu adalah benar. Silakan lihat pemaparan di video saya, penciptaan hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Sekarang, mungkin ada yang akan melabel saya sebagai Kadrun juga, atau teman Kadrun, ketika saya menyatakan bahwa Alkitab memaparkan fakta bumi datar dengan kubah langit solid sebagai penutupnya. Itulah faktanya jika kita mau belajar Alkitab dalam konteks pemahaman historis. Apakah Anda akan menerima fakta itu? Mungkin ada, tetapi sangat mungkin dan banyak yang akan menolak. Mengapa menolak? Yang paling sering ditemui adalah pemikiran, Alkitab berisi kebenaran, pasti sesuai dengan realitas masa kini. Bagaimana ketika kita menemukan ada pembacaan fakta Alkitab yang tidak cocok dengan realitas dunia masa kini? Kondisi itu seperti memasuki labirin kompleks yang membingungkan. Pada kondisi seperti itu, tidak jarang ditemukan ada orang-orang Kristen yang mengambil jalan pintas dengan cocokologi, memasukkan ide realitas pemahaman masa kini ke dalam teks Alkitab. Pemikiran kita terus memaksakan pemahaman realitas masa kini ke dalam teks Alkitab. Kita terus mengabaikan fakta-fakta konteks pemahaman historis. Itu tentunya suatu sikap yang subjektif. Kita perlu menerima fakta penyataan Alkitab apa adanya sesuai pemahaman konteks historis.
sesuai pemahaman kosmologi zaman itu. Seorang yang mengetahui dan menerima fakta Alkitab tidak langsung otomatis menjadikan orang itu paham terhadap fakta itu. Apakah ada usaha untuk belajar memahami mengapa fakta penyataan Alkitab seperti itu? Ada beberapa dasar yang diperlukan untuk belajar mencapai pemahaman terhadap fakta Alkitab itu. Dasar pertama, pemahaman tentang fokus pewahyuan atau penulisan Alkitab akan sangat membantu pemahaman terhadap fakta Alkitab. Kita perlu mengakui bahwa Alkitab berisi pemaparan sains atau deskripsi pengetahuan alam. Contohnya di Yesaya pasal 40 ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Memaparkan deskripsi bentuk bumi. Tentunya jika dipelajari dari kata aslinya menunjukkan bentuk bumi yang berupa piringan datar. Kita patut bertanya tentang inti pesan dari ayat itu. Apakah tentang bentuk bumi datar atau Allah bertata di atas dunia? Penulis Yesaya tidak memberikan fokus tulisannya itu kepada deskripsi sains tentang struktur dunia, tetapi fokus kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mampu memulihkan umatnya. Begitu juga penulis Alkitab yang lain, seperti Musa, memaparkan sains tentang struktur alam ciptaan beserta isinya dalam bagian awal kitab Kejadian. Apakah fokus tujuan Musa untuk memaparkan hal itu? Tentunya bukan. Fokus tujuan Musa adalah untuk menyatakan Allah sebagai satu-satunya pencipta dunia ini beserta isinya. Walaupun penulis-penulis Alkitab memaparkan data deskripsi sains tentang struktur dunia, tetapi fokus tujuan penulisan mereka selalu tertuju kepada Allah. Jadi Alkitab bukanlah buku sains, tetapi buku tentang Allah dalam kaitan relasi dengan dunia dan umatnya. Sampai di sini, mungkin ada yang akan protes seperti ini. Meskipun bukan berfokus kepada sains, tetapi dalam Alkitab memuat data pengetahuan seperti struktur langit dan bumi yang tidak sesuai dengan realitas masa kini. Dasar kedua, studi konteks historis kosmologi mutlak dibutuhkan untuk mencapai pemahaman terhadap fakta Alkitab itu. Konteks historis kosmologi Timur Dekat kuno, Ancient Near East, akan sangat membantu, terutama dari Mesopotamia dan Mesir kuno. Perjalanan nenek moyang Israel seperti Abraham banyak mendapat pengaruh dari konteks kosmologi Mesopotamia, sedangkan Musa banyak mendapat pengaruh dari konteks kosmologi Mesir. Kosmologi atau pengetahuan Timur Dekat kuno pada zaman itu berupa pemahaman yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan mata yang terbatas terhadap fenomena-fenomena di sekitar mereka. Hasil observasi itu kemudian diproses dengan logika manusia zaman itu, sehingga jadilah suatu pemahaman terhadap dunia ini dan isinya yang bersifat fenomenologis. Pemahaman itu dikenal dengan kosmologi fenomenologis. Contohnya, ketika fakta Alkitab membahas tentang bumi datar, itu tidak terlepas dari fakta konteks bumi datar Mesir dan Mesopotamia. Begitu juga dengan fakta kubah langit. Inilah konteks historis kosmologi orang-orang zaman itu tentang langit dan bumi. Ketika mereka memandang di dataran luas, tampak bumi datar dengan tepi berbentuk lingkaran, sehingga mereka menyimpulkan bumi berbentuk piringan bulat datar. Ketika mereka menatap ke atas, tampak langit seperti berbentuk kubah, sehingga dengan pengetahuan yang terbatas itu, mereka menyimpulkan langit berbentuk kubah solid yang melingkupi bumi. Ketika mereka melihat benda-benda penerang bergerak di langit, mereka menyimpulkan bahwa bumi statis, diam, menjadi pusat pergerakan benda-benda langit, atau yang dikenal dengan pemahaman geosentris. Inilah kosmologi fenomenologis yang dapat kita temui di sepanjang Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kosmologi Alkitab sangat mirip dengan kosmologi dari mitologi Mesir dan Mesopotamia.
Kosmologi tersebut memiliki banyak persamaan dalam hal struktur fenomena dunia dan makhluk hidup. Tetapi ada esensi utama yang berbeda, yaitu siapa yang menciptakan. Apakah kosmologi itu salah? Tentunya tidak, karena kosmologi itu menyatakan fenomena-fenomena yang tampak apa adanya, yang masih dapat diamati sampai hari ini. Hanya saja, kosmologi itu tidak tepat digunakan untuk mendeskripsikan struktur realitas yang sebenarnya. Sampai di sini, mungkin akan ada yang protes seperti ini. Meskipun kosmologi atau sains pada zaman Alkitab seperti itu, tetapi mengapa Allah yang Maha Tahu tidak menyatakan kebenaran realitas kepada umatnya? Dasar ketiga, Allah yang Maha Tahu merendahkan dirinya untuk berkomunikasi sesuai konteks pemahaman umatnya. Pengetahuan Allah melampaui ruang dan waktu. Ia bisa saja menyatakan pengetahuan masa depan kepada manusia zaman sekarang, ataupun sebaliknya. Ia bisa melakukan seperti itu, tetapi ia memilih untuk berkomunikasi dalam konteks zaman. Kondisi itu dapat digambarkan seperti seorang bapa yang berbicara dengan anaknya. Sang bapa perlu memahami kondisi tingkat perkembangan pemahaman anaknya. Si bapa perlu memahami istilah-istilah teknis yang sudah dimengerti anaknya. Si bapa perlu mengetahui tingkat bernalar anaknya. Si bapa perlu memahami kondisi emosi anaknya. Mungkin masih ada hal lain lagi dari anak yang perlu dipahami oleh si bapa, supaya menciptakan komunikasi yang kontekstual, yang baik dan efektif. Jika si bapa tanpa pikir panjang, langsung berbicara dengan bahasa teknis dan level pengetahuannya kepada sang anak, maka kemungkinan besar akan menciptakan komunikasi yang tidak efektif. Misalnya si anak bingung dengan pesan yang disampaikan oleh bapaknya. Sang bapa perlu merendahkan diri, menurunkan level, untuk berbicara dengan anaknya. Ini juga yang dilakukan oleh Allah, Bapa, kepada umatnya, anak. Allah merendahkan dirinya untuk berkomunikasi dengan level konteks umatnya. Contohnya, Allah mau menyampaikan pesan bahwa dirinya yang menciptakan dan berkuasa atas bumi beserta isinya. Allah yang Maha Tahu pasti mengetahui bumi berbentuk spherical dan berotasi. Apakah pengetahuan itu akan disampaikan oleh Allah kepada Musa dan umatnya yang memahami bumi datar dan statis? Coba bayangkan, Allah melakukan hal itu. Apa yang akan terjadi dengan pemahaman Musa dan umatnya? Musa dan umat Allah mungkin akan kebingungan ketika membayangkan mereka berada di permukaan bumi spherical yang sedang berputar. Jika seperti itu, manusia bisa terjatuh dari permukaan bumi dong? Bagaimana bisa seperti itu? Yang terlihat adalah bumi datar. Mengapa kami tidak merasa jika bumi sedang bergerak? Mungkin akan muncul banyak kebingungan dan pertanyaan lagi. Musa dan umat Allah seharusnya berfokus kepada inti pesan Allah. Allah yang menciptakan dan berkuasa. Tetapi semuanya itu teralihkan oleh kebingungan terhadap bentuk bumi. Oleh karena itu, Allah menyampaikan inti pesan firman-Nya dengan konteks pemahaman umatnya zaman itu. Tujuan Allah hanya supaya umatnya dapat memahami inti pesannya dan menghidupi pesan tersebut. Allah yang menyampaikan inti pesan firman-Nya dengan pemahaman kontekstual zaman dapat digambarkan dengan ilustrasi botol minum. Inti pesan firman Allah digambarkan sebagai air minum, sedangkan pemahaman kontekstual zaman digambarkan sebagai botol minum. Air minum sangat dibutuhkan dari zaman ke zaman. Ya, seperti itu saja, dengan komponen utama berupa H2O. Sedangkan botol minum dari zaman ke zaman bisa mengalami perubahan sesuai pengetahuan teknologi zaman itu. Walaupun botol minum bersifat tentatif, tetapi memiliki peran yang penting sebagai wadah pembawa air minum. Misalnya, kita dapat melakukan perjalanan dengan mesin waktu. Kita sampai ke zaman pendekar Tiongkok kuno. Pada saat itu ada dua pendekar yang sedang latihan kungfu bersama. Kita membawa 3 jenis botol minum. Yang pertama, botol minum canggih yang dilengkapi dengan MP3. Yang kedua, botol minum dari buah labu.
Yang ketiga, botol minum tapel emak lu. Kita akan memberikan air minum dari botol nomor berapa setelah mereka selesai latihan. Jika kita memahami konteks botol minum zaman itu, maka kita akan memberikan botol nomor 2. Jika kita memberikan botol nomor 1 atau 3, mereka tidak familiar dalam pemakaian botol itu. Mungkin mereka akan membuka dengan cara yang mereka pahami, yaitu dengan menarik tutup botolnya. Botol nomor 1 dan 3 akhirnya bisa terbuka dan tenaga dalam mereka. Tetapi dalam kondisi pecah dan air minum yang sudah tertumpah. Inilah contoh akibat jika memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteks pemahaman zaman. Allah tidak mau kondisi seperti itu terjadi, sehingga ia menyampaikan inti pesan firman-Nya dengan wadah pemahaman yang kontekstual. Jadi, dapat kita simpulkan, pemahaman terhadap fakta Alkitab perlu didasari dengan pemahaman fokus tujuan pewahyuan atau penulisan, kosmologi timur dekat kuno, dan komunikasi yang kontekstual. Sampai di sini, penting bagi setiap orang Kristen untuk memiliki sikap yang tepat, yaitu terbuka terhadap pewahyuan Allah yang bersifat umum maupun khusus, dan adanya kerendahan hati untuk berjuang belajar mencari kebenaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.